Alhamdulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Raya Kubang, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bisa mengaji di Masjid Jiko. Mudah-mudahan Allah jaga diketahui. Berapa malam yang lalu kampung kita Nagari Kubang, seperti yang kita ketahui, datang musibah. Walaupun alhamdulillah tidak sampai ke jorok gitu, tapi nagari kita juga jorok siamatu. Mudah-mudahan itu nanti jorok Kubang, jorok Kota Baru, dan sado dan ada di nagari Kubang dijaga Allah. Galodogo adalah salah satu tentara Allah, salah satu tentara Allah. Banjir itu tentara Allah yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita, takhwifa. Wa ma arsalnaha illa takhwifa. Tidaklah kami utus kecuali untuk memberikan rasa takut. Jadi jangan sampai kita merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman. Kalau Allah mau, bisa Allah gulung makanya kita buat sadonya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan karena ketakwaan, keimanan di antara sebagian kita, Allah jaga kita. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka pasti kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan. Bukan keberkahan, barokat, keberkahan turun dari langit, muncul dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi karena mereka mendustakan, fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka. Jadi syarat supaya negeri aman kok dua yang tak banyak. Kalau ingin Kubang kok secara umum aman, nagari awak ko secara umum Kubang yang 9 jorok, 9 dan tunggal, 7 dan tunggal. Joroknya 9 atau 7 apa? 7 ya, 7 dan tunggal. Maka kita harus ajak masyarakat kita kok beriman dan bertakwa. Tidak banyak-banyak, 2 saja, iman dan takwa. Tidak banyak. Tapi kalau kita dustai, datang musibah. Musibah kok datang ketika lolo. Kalau tidak salah ketika itu tengah malam kan. Di dekat rumah kami di Cicit pun ada juga musibah kebakaran. Itu pun malam-malam, jam 11:30 malam. Jadi banyak musibah kau datang, awak sedang lalai. Awak pun lalai kau. Terjaga saja awak lalai awak. Apalagi dalam keadaan kita lolo. Kita kau jago, mata kita kau cewalang, masih lalai juga awak. Apalagi awak sedang lolo, tambah lalai awak. Nah, ketika itulah musibah Allah datang kepada kita. Maka nasihat untuk awak pribadi dan untuk seluruhnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pelajarilah
Rukun iman ko rukun iman ko. Rukun iman ada 6, abona dan 6. Kalau lah sempurna rukun iman dan 6, baru awak jadi orang bertakwa. Jadi kunci menjadi orang bertakwa sempurna rukun iman dan 6 itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Sempurna mana? Nah takwa kau apa? Nah takwa kau tak boleh tak ringan ya. Definisinya ringan, pengerojonan boleh. Dan takwa kau fi'lul ma'mur wa tarkul mahzur. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, itu takwa. Kerojuan perintah, saja perintah baik dan sunnah kerojuan. Karena dan sunnah kau perintah juga. Dan sebagian kita dan perintah kau dan wajib saja. Dan sunnah kau perintah juga. Contoh perintah sunnah. Contohnya sholat 2 rakaat rawatib atau 4 rakaat. Itu perintah juga. Bersedekah perintah juga. Senyum perintah juga. Jadi pilih-pilih. Kemudian watarkul mahzur, meninggalkan larangan. Contoh larangan termasuk nan makruh dan dibenci. Nan dibenci tinggalkan juga. Misal kau ingin ya jangan apa-apa merokok, anggaplah itu makruh, tapi kan dibenci, tinggal. Tak usahlah kita katakan berharap. Kalau kita tidak setuju, anggap saja itu makruh kan? Ya, dan antara dua ya kan. Rokok kok kalau tidak haram makruh, tidak mungkin mulia. Antara dua saya, anggap makruh. Makruh kok kan larangan juga, dibenci. Sedangkan bawang putih saja, makan bawang putih tok ya, tidak digoreng, tidak direbus, bawang putih saja atau bawang merah, makan awak. Kemudian ke masoji awak, tidak awak proses badan awak. Kecil tadi, fala yaqrabanna masjidana. Janganlah sekali-kali dekat ke tempat sholat kami. Ba'awalan merokok. Apalagi merokok di masoji. Kemudian diingin bongi ulon, disangko wak bonci. Sayang namanya. Orang yang bonci itu merokok awak dibandingkan awak itu bonci namanya. Tanda sayang, salah awak diingin awak itu tanda sayang namanya. Coba ditukar cara berpikir awak. Cara kita berpikir kau ditukar. Kawan kau kalau sayang tergelincir awak di pendiannya tergelincir atau di togaannya? Togaan lah ditolong. Hati-hati tergelincir biko atau pendian salah yang tergelincir kan enggak. Kalau sayang lah joleh di muka jalannya licin. Kecewa hati-hati muka jalan licin. Atau dia maju pendian salah jatuh seorang kan enggak. Cuma dia orang kita diinginan bongi. Tak sungguh diinginan. Tak sungguh diinginan. Padahal kadang-kala ada harus diingat ketika itu juga. Sebagai orang salah sangkau. Kalau diingat tak boleh dimuka orang ramai. Ada perbuatan dosa harus dimuka orang ramai wajiban. Harus dimuka orang ramai wajiban. Contohnya merokok dalam masjid. Apa dia saja? Terus dikonan ketika itu juga. Ketika itu dikonan. Makanya kalau ada orang merokok di masjid dan pernah sampaikan, pernah sedang ceramah di masjid daerah Kapur 9. Dalam masjid mana yang ceramah merokok? Dalam masjid. Awak kajian Pak. Kalau Pak ingin awak ceramah, tolong berhenti merokok.
Kalau enggak awalan turun juga. Ya nak jadi ceramah gitu. Tapi kalau ingin juga merokok di luar. Harus diingat juga gitu. Tidak bisa ditunda-tunda. Tidak bisa. Karena maksiatnya sedang berjalan di dalam masjid. Tapi kalau di luar kita ingat itu salah gitu. Di dalam masjid harus kita ingat. Anggap itu dibenci itu, maka jangan kita kerocuan. Berusaha ya, apa-apa udah dengan masih diuji dengan itu soal niat kita nggak usah banyak-banyak warna, ingin haji, ingin umroh, kecil gitu, deden kok bisa malah meninggal mencuri juga deden Ka'bah. Itu mencuri Ka'bah itu tidak wajib. Tapi kalau punya niat itu rancak. Cuma niat itu malah meninggal kok andaknya rokok dan deden itu lah rancak kan? Rancak mana itu? Lebih rancak nih apa itu daripada niat tengok Ka'bah, boy haji atau umroh. Karena itu kemampuan. Maka mari kita ingin dosa-dosa kita dan masih melakukan perbuatan yang makruh, apalagi haram, supaya galodo dan potang di Semanggunyi tidak turun ke Tarata, tidak turun ke Limokoto, tidak turun ke Koto Syarikat, tidak sampai ke Kubang. Kalau bisa jangan ada walian. Kita berdoa sama-sama kepada Allah. Bapak Ibu menggunakan Allah, kita lanjut gaji kita. Setelah kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada Rasulullah SAW, kita buka halaman 227. Masih tentang sholat musafir dan orang sakit. Kita lanjutkan tentang safar. Kini kita masuk hadis yang berkenaan dengan safar. Kita baca hadisnya 340. Hadis nomor 340. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, awwalu ma furidat as-salatu rak'ataini fa uqirat salatus safar wa utimmat salatul hadar. Pada mulanya salat difardukan 2 rakaat. Ikoko makosinya salat difardukan diwajibkan 2 rakaat sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi dan umat Islam ketika itu sholat Jumat. Cuma bukan 17 kali, 17 rakaat maksudnya, atau 5 kali. Tapi sholat di waktu pagi 2 rakaat, sholat di waktu petang 2 rakaat. Bahkan sebelum itu sholat malam wajib. Maka dari itu kadang-kadang kan kita sebagian berangan-angan, nah, mungkin ya, coba lawak dulu ibu di zaman Nabi ada kecewa ya. Mungkin bisa jadi di antara kita pernah berangan-angan, kok ibu kita zaman dulu pak, kok ibu kita di zaman Nabi lo makona kita mungkin. Jawaban kita kok ulun tentu lain. Kalau bantu gitu, hidup di zaman Nabi kita tahu. Di zaman Nabi itu ada 2. Serupa di zaman kita ada 2, ada Muslim, ada kafir. Di zaman Nabi pun ada Muslim, ada kafir. Ada pengikut Nabi, ada pengikut Abu Jahal, al-Mawar. Untuk kita hidup zaman setelah Nabi. Kalau di zaman Nabi ya itu mungkin ada di antara kita dan masuk ke kelompok Abu Jahal.
Mungkin Allah Maha tahu ba'alomahnya tiawan. Karena yang hidup di zaman Nabi itu, para sahabat itu adalah orang-orang pilihan. Yang hidup di zaman sahabat itu, yaitu para sahabat, mereka adalah orang-orang pilihan. Makanya kita syukuri, alhamdulillah, walaupun kita tak bersuara Nabi, kita beriman kepada Nabi. Daripada Abu Jahal dan semisalnya bersuara Nabi, ketika wahyu turun ibunya, tapi tetap tidak beriman kepada Nabi. Termasuklah Abu Talib. Abu Talib serumah dengan Nabi. Ada kurang dari Abu Talib. Setiap hari 24 jam menengok akhlak Nabi. 24 jam menengok akhlak Nabi. Tapi tak juga masuk di dalam agama Islam. Jadi kadang-kadang bukan salah Nabi tengok, salah nama tengok juga. Hidayah itu sampai barang awalnya. Jadi tak lo menjamin ikut lagi sama ustaz misalnya. Tapi akhlak tak, perangai tak berubah. Jadi itu tak menjamin pasti salah si ustaz kalau tentu. Ada kedua kemungkinan, bisa jadi memang ustaz dan salah, dan dilihat dan salah, bisa jadi dan melihat dan tidak ada hidayah. Ada contoh Abu Talib, anak kurang. Dari sisi itu, monang kontra pada itu anak. Dilihat dari sisi sezaman sama Nabi, siapa monang? Abu Talib monang. Kita kalah. Kita udah pernah nengok Nabi lain. Kita ingin tahu akhlak Nabi, baca hadis Nabi, baca Al-Quran. Kalau Abu Talib langsung nengok Nabi Muhammad SAW, tapi tetap tidak masuk dalam agama Islam. Maka dari itu, walaupun kita tak sezaman sama Nabi, kita tetap bersyukur. Sebab kita alhamdulillah lagi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Balik kepada tadi, dulu sholat di awal Islam itu, bahkan sholat malam itu wajib. Madalilnya dalam surah Al-Muzammil, di awal-awal surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang muslimun, bangunlah di waktu malam, dirikanlah sholat malam. Itu wajib. Minimal 2 rakaat wajib. Alhamdulillah ini sunnah. Di mana kita bisa tengok sunnah sholat malam? Yang wajib tadi hukumnya dinasakh, dihapus oleh ayat paling terakhir di surah Al-Muzammil. Nanti bisa tengok kan ayatnya panjang. Satu ayat panjang itu di akhir surah Al-Muzammil. Jadi di dalam surah Al-Muzammil, di awal-awal perintah wajib sholat malam, kemudian ditutup dengan perintah sunnah sholat malam. Seandainya tidak dihukum, tidak dihapus hukuman wajib itu, maka mungkin banyak kita dan berdosa. Jangankan sholat malam, sunnah dan wajib saja banyak kita lalai. Wajib banyak kan orang tak sholat wajib, banyak. Walaupun kan malih, tetap berdosanya. Bahkan menurut pendapat dan gue, hukumnya kafir kalau tidak sholatnya, sholat wajib walaupun dekat malih, bodoh-bodoh sama sekali tidak sholat, maka kafir. Banyak itu tidak sholat. Ada tidak orang aku sholat malam ya rajin Ustaz, tapi waktu itu ya tidak pernah. Ada tidak orang model itu? Tidak pernah. Karena
sunnah ko lagi dari yang wajib, bukan dibalik. Sunnah ko lagi dari yang wajib. Orang kalau sempurna wajibnya, insya Allah sunnahnya nyokoja, bukan dibalik. Bukan sempurna sunnahnya, wajibnya lalai lah mungkin. Makanya tanda kalau ingin kita tengok rancak wajibnya ibadah kita atau tidak, tengok saja sunnah kita. Kalau rawatib kita rancak, rawatib ba'diyah kita rancak, rawatib qabliyah kita rancak, minimal 10 rakaat. Kalau bisa 20 rakaat. Tapi minimal berapa? 10 rakaat. Rancak itu tanda rancak sholat wajib kita. Jadi tidak usah jauh-jauh, itu cara nilainya. Cara nilai itu aja. Kalau ingin menilai wajib awak, rancak tak sholat wajib awak? Tengok, lai rajin awak sholat sunnah nak. Rawatib awak tak ngecek duha ya, tak ngecek duha, tak ngecek witir, tak ngecek tahajud. Awak kena ngecek rawatib, minimal rawatib. Balik rawatib minimal, karena inilah yang mengiringi sholat wajib. Rancak rawatib awak berarti sempurna wajib kita. Buruk rawatib awak berarti tak sempurna. Karena orang kalau yang dimudahkan Allah menyempurnakan yang wajib, ia akan tutup dengan yang sunnah. Itulah kaidah pasti wanita. Pasti. Kalau kita sedang safar, adalah hebatnya. Walaupun hebatnya, rancaknya, walaupun kita sedang safar, nan ibadah sunnah ko dapat pahala jua. Meskipun tak kita kerojuan. Kalau safar kan tak ada sholat sunnah, maksudnya diringankan kita tak sholat sunnah, kecuali 2 rakaat qabliyah fajar dan 1 rakaat witir. Karena awak safar, kok dalam pesawat awak, kok dalam bis awak, atau karena yang lain, maka pahala itu tetap kita dapatkan. Sebab ketika kita tak safar, kita rajin. Itu terjadi pada satunya amalan sunnah. Apakah baca Quran? Di waktu kita sehat, di waktu kita sedang tak safar, rajin baca Quran. Kiranya sedang safar, kesibukan safar, kelelahan safar, menyebabkan kita tak bisa baca Quran, tetap kita dapat pahala. Dari rutinitas sunnah dan kita berjuang, tetap kita dapat pahala. Biasanya kita sedang aman, sedang tidak safar, sedang sehat, rajin zikir pagi dan sore. Kini safar awak atau sakit awak, maka sedang dalam keadaan safar dan sakit, tetap kita dapat pahala zikir pagi dan sore. Walaupun kita tidak baca, bahaya itu. Sebab ketika kita sehat dan ketika tidak sedang safar, kita rutin melaksanakan sunnah. Maka rancak bonang kita mengamalkan sunnah. Kita balik ke situ. Pada mulanya salat difardukan 2 rakaat. Kemudian salat pada saat safar ditetapkan 2 rakaat. Itu namanya salat rubaiyah. Salat rubaiyah, salat nompet, dijadikan salat sunaniyah. Jadi ada namanya istilahnya salat nan 2 namanya sunaniyah. Nan 3 sulasiyah. Nan 4 rubaiyah. Salat nan bisa dikosok hanya 1 salat, yaitu rubaiyah. Rubaiyah. Sedangkan selain rubaiyah tak boleh dikosok. 2 jadi 1 tak boleh. 3 jadi 1 setengah tak bisa dan tak boleh. Bisa pun tak boleh. Contohnya tak ada, dalilnya tak ada. Jadi solat dan boleh dikosok hanya solat rubaiyah. Solat rubaiyah kok kan cuma 3 waktu: zuhur, asar,
Isya dari 5 waktu cuma 3, zuhur, asar, isya. Itu saja yang boleh dikosong. Tapi kalau nak boleh jamak, sadonya boleh dijamak kecuali subuh. Tak bisa jamak. Dia tak punya kawan. Tak bisa isya jamak subuh, tak bisa. Kecuali puluh sangat-sangat darurat. Itu pun bukan jamak namanya, tapi qada. Bentuknya bentuk jamak. Itu yang semudah botak, namanya jamak suri. Bentuknya jamak, suaranya tak jamak. Contohnya, misalnya kita setelah setiap maghrib lolo awal. Setelah salat maghrib kita lolo, isya lebih boleh kita lolo. Kita yang terjaga jam 5 subuh. Waktu subuh lah masuk, ya kan? Waktu subuh lah masuk. Atau jam 5 lewat lah. Kemudian kita menunjuk dulu salat subuh dulu atau enggak? Enggak. Salat isya waktu dulu. Mana dalilnya? An-Nisa 103. Yang kodok kita baca di jadwal salat zaman dahulu. Kalau kita kan jadwal salat kan pakai jam digital kan. Zaman dulu kan pakai tulisan. Abunya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di surah Jabak dia ada tulisannya. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang beriman di waktu yang telah ditetapkan. Maka para ulama menyebut harus berurut. Oleh karena itu, kalau kita ingin sholat subuh, imam subuh, kita tetap sholat di masjid. Kalau bisa, sholat isya di masjid. Imam sholat subuh 2 rakaat, kita tambah 2 rakaat lain. Itu contohnya. Tambah kita 2 rakaat lain. Setelah yang sholat 2 rakaat, 2 rakaat kan subuh salam kita togak rakaat ketiga, rakaat keempat. Heran orang digosan dan dibikin heran orang. Kita kini sedang berhubungan dengan Allah. Kecil orang kau jadi dongan. Ada masuk-masuknya kecil orang harus kita dongan. Ada pula masuk-masuknya kalau hubungan jo ibadah, jo prinsip akhirat. Bukan prinsip hidup, prinsip akhirat awak, prinsip beragama awak, dan donga kecil siapa? Donga saja kecil satu orang Nabi Muhammad SAW. Kalau ia harus donga kecil orang, dan kita donga Nabi Muhammad, maksudnya baca hadis Nabi Muhammad. Kita nanti di dalam kubur tidak akan ditanya, kecil orang kubang dahulu. Ada ditanya itu awak. Di dalam kubur ada nanti malaikat bertanya. Dulu kecil orang kubang dulu. Kecil orang Semanggunyi, kecil orang Pekumbuh, kecil orang 50 kota. Awak tak ditanya kecil banyak orang. Awak tak akan ditanya di dalam kubur tentang kecil orang banyak. Awak cuma ditanya tentang kecil orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain engkau ikuti orang itu. Saya orang itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lah nanti awak tidak kita bikin kecil orang lain. Iko kan kita banyak pon yang kecil orang kita bikin pona. Kecil orang kita bikin. Jadi bikin kecil orang. Asalkan kita dinan pona itu cik. Lah yakin apa ibu dinan pona? Kalau yakin jangan bikin kecil siapapun. Tapi kalau ragu wajar. Tanpa ragu namanya. Yang penting yakin awak. Yakin awak. Makanya kece ulama dahulu man arafan nas istarah. Man arafan nasa istarah. Siapa yang tahu tentang tabiat manusia, dia akan tenang hidupnya. Apa maksudnya? Awak kalau tahu tabiat awak, tabiat manusia, tabiat orang,
awak akan tenang. Ketika dicela kita tidak akan rusuh. Apalah ini puji? Karena orang tahu. Kalau Allah tahu tentang orang kok pasti ada dalam mencela dan memuji, kita tidak akan pusing kecewa orang. Balik kepada tadi, kemudian salat pada safar ditetapkan 2 rakaat dan salat pada saat mukim disempurnakan menjadi 4 rakaat. Jadi safar lawannya iqamah. Kalau musafir lawannya mukim. Nah, safarnya pendek, salunya safar. Lawannya iqamah. Lawan safar iqamah atau hadar. Nah, sesuai dengan hadis saja. Safar lawannya hadar. Ada salatul safar, ada salatul hadar. Ada safar, ada hadar. Hadar kan bagusnya tak safar, lawan dari safar. Lawan dari safar. Kemudian qasar, lawan qasar itmam, menyempurnakan. Kalau kecil orang tajwid namanya ada itmamul harakat, menyempurnakan harakat. Itu dalam sholat kok itmam. Kita tadi sholat, kita ikut insyaallah sholat isya kita ompek. Itu namanya itmam. Tapi kalau kita ringkas dari 2, namanya qasar. Satunya yang kita sempurnakan namanya itmam. Tapi kalau kita ringkas namanya qasar, bukan kasar. Kita perlu memang mengambil bahasa Arab itu sesuai kecil orang Arab. Orang Arab menyebut wanita kita menyebut. Makanya perlu apa-apa ibu-ibu belajar Quran balian. Perlu. Jangan malu belajar tahsin. Karena dewa lah betul rasanya. Kita yang boleh. Perlu kita belajar supaya tidak kita sebut kasar. Salat kasar. Tidak ada salat kasar. Salat qasar. Ya, bukan lo qasar. Tidak ada pula qasar. Salat qasar tidak ada, salat qasar. Memang harus fasih gitu menyebutnya. Harus kita berusaha fasih menyebutnya. Supaya pula kita nanti tidak baca assalamualaikum warahmatullahi. Karena ada jawaban itu. Ada menyebut nama orang Abdullah, kece Abdullah. Ada kita kece Abdullah, kece Abdullah. Atau jangan menyebut insyaallah. Tak ada namanya Allah. Tak ada. Insyaallah. Yang ada insyaallah. Bukan Allah. Ada lagi insyaallah. Allah kan Allah. Makanya perlu kita belajar. Jangan malu. Walaupun 5 tahun nak belajar Al-Fatihah saja. Ada petang salah seorang jamaah umrah mengatakan, Ustaz, aku belajar Al-Fatihah saja dari tahun 2006 boleh sampai 2023. Al-Fatihah saya buat belajar saja. Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja yang belajar. Dari 2006 boleh sampai 2023. Itu setahun kan? Al-Fatihah bukan yang belajar Al-Fatihah saja. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Biasa itu. Jangan malu. Al-Fatihah itu dibelajar di loba kompangnya. Ulut kaji. Hah? Ulut kaji. Ya. Jadi kenapa Al-Fatihah kata itu rukun salat? Wajib baca Al-Fatihah. Itu baru makharijul huruf tu, nanti sifat-sifatnya. Kalau kita dalami sifat-sifatnya. Nanti cara membacanya,
Kalau kecil orang tajwid namanya ada atau naber, ada cara-cara ini. Jadi ilmu kok sangat loe. Kita baca hadis berikutnya. Summa hajara fa furidat arba'an wa uqirat salatus safari 'ala al-aqal. Kemudian beliau berhijrah, lalu salat diwajibkan menjadi 4 rakaat. Sedangkan salat pada saat safar ditetapkan 2 sebagaimana semula. Ahmad menambahkan illal maghrib, kecuali maghrib. Fa innaha witrun nahar. Karena maghrib itu adalah salat witir di siang hari. Wa illas subh, kecuali subuh. Fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Karena subuh disunnahkan memperpanjang bacaan. Jadi kalau ditanya sama awak, jawabannya lah anu disebut. Pertanyaannya, ba'a diwit salat maghrib tak ada kosong. Jawabannya lah anu. Langsung dijawab. Dek Nabi kau sabda Nabi kau. Apa menambahkan riwayatnya? Yaitu karena salat maghrib itu salat witir di siang hari. Maghrib ya, witir di siang hari. Fa innaha witrun nahar. Badai nama witir di siang hari. Sedangkan maghrib dilakukan setelah matahari terbenam. Ada bisa jawab? Ba'a dan maghrib itu namanya salat witir. Salat witirnya siang hari itu. Witirnya salat siang hari. Ya jawabannya apa dah? Ia witir bagi salat seakan-akan yang penutup bagi salat siang. Bukan siang. Asar siang kan? Asar, zuhur dan subuh. Sedangkan witir yang lakukan memangnya penutup di semua sholat. Kemudian kalau anda bertanya, ba'a ada sholat subuh tak bisa, tak boleh kosong. Jawabannya lah ada puluh di situ kan? Karena sholat subuh itu sholat yang disunahkan panjang bacaannya, panjang. Kalau dikosong jadi pendek gitu. Sedangkan disunahkan ya panjang. Maka bagi para imam, kalau ingin baca panjang-panjang bona, ajak di waktu subuh. Subuh lah panjang. Dah ada. Kayak di Masjid Nabawi itu misalnya rakaat pertama surat Al-Waqi'ah, rakaat kedua Ar-Rahman. Kan panjang tuh. Kalau begitu kan kadang Al-Waqi'ah itu dibagi 4 atau Ar-Rahman dibagi 6. Jadi kalau ingin baca panjang-panjang, yang ajak kita kerojo di waktu subuh. Tidak usah puluh di dengan kecil jamaah panjang mana baca Ustaz, kan cuma subuh. Lagi puluh panjang kok relatif, tergantung jamaah. Kalau bagi orang-orang di Madinah, di Mekah, di Saudi, satu halaman Quran panjang deh. Satu halaman, satu rakaat Quran panjang. Bagi kita mungkin panjang, apalagi banyak kita tidak hafal. Kelebihan orang Arab, mereka kok banyak hafal 5 juz belakang. Dari juz 26, 27, 28, 29, 30. Itu apa-apanya walaupun yang pengusaha pengusaha kain, walaupun dia kerjanya bakobun, bakoran, pura kurma maksudnya, tapi nya hafal 5 juz belakang itu pasti insyaallah. Apalagi di belakang kok dan rutin mana dibaca. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itulah dalam kepala mana? Atau ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dalam kepala mana? Dek kita di siko banyak ona jangan modus belakang.
Satu juz belakang saja banyak kita tak hafal. Jangan yang juz, bahkan setengah juz belakang. Coba apa-apa dari mas setengah juz belakang tuh, dari surah A, dari surah A setengah juz belakang, setengah juz belakang. Ya betul pas. Insyaallah kami bisa bagi hadiah. Ingin tolong apa maknanya? Dari Al-A'la sampai An-Nas itu setengah juz belakang. Jadi juz 30 itu kalau kita bagi dua, juz 30 kalau kita bagi dua, An-Naba sampai At-Talid setengah juz tuh. Setengah juz pertama. Al-A'la sampai An-Nas setengah juz kedua. Karena yang harus hafal itu tuh. Dari Al-A'la minimal bahkan kalau bisa satu juz harus hafal. Coba Bapak gini, apa-apa pasang target memasuki sebelum masuk bulan puasa harus hafal An-Naba sampai An-Nas. Kalau Bapak nak laku pasang target sebelum mati ya Allah, hafal tak ya satu juz kok sebelum mati. Tolong Pak, tak bisa Pak. Melaki mati hafal dari An-Naba sampai An-Nas. Balik perlu bola itu Ustaz. Karena itu aja dibaca. Itu sebabnya kalau dibaca. Dan bisa kita ajarkan cucu-cucu awak. Itu ada biasa ke cucu logo kan. Logo mencatur, menari, ajar ke cucu, coba cucu itu lafal surah Al-A'la. Akan lama tu. Cucu jo tu komunikasinya antara tetangga kurang jauh baca nampak cik atau nandongan. Bapak kalau mana termasuk ibu-ibu nenek. Coba nenek kadongan an-naba cucu nenek. Kita dongan tak tengok kurang, tengok. Itu salah. Lama tak boleh itu, kan lama. Kalau ingin nak boleh itu, pasang dalam target hidup awal sebelum mati hafal juz 30. Sebelum kita tutup, malaki kita mati, kalau bisa 3 kita hafal. Tidak usah banyak-banyak. Kalau ingin nak tambah, tak ada 5 kok. Tapi 3 lah, jadi 3. Bagi dan umurnya ada sampai puluhan. Bagi dan umurnya ada sampai puluhan. Malaki mati hafal juz 30. Lancar ya. Bacaannya betul. Dah apa yang saya lakukan nama Illadhi Yumfi Muhtaribun Kana saya lamun kana saya lamun kana. Jangan itu pula alam jalan Allah ada waktu bakal ada. Akhirnya kan banyak, mohon maaf ya, anak-anak kita mau itu baca di pendian dan gurunya. Tak boleh baca Quran muridnya, tak boleh. Alam Allah ada waktu bakal ada wa khalaqnakum azwaja. Itu sakit jadi kau gitu, sakit loh dia awak jadi yo. Dongeng awal itu bacanya. Jadi pendian kalau anak murid di SD baca Quran itu. Baca Quran terus buat pertama hafal juz 30 lagi mati. Iko khusus nasihat awal bagi dan umurnya lagi hati sampai puluh. Sampai puluh kali lah. Dan kedua hafal zikir pagi sore. Hafal zikir pagi sore. Supaya tak tengok buku lah. Walaupun tengok buku ya. Tapi kok dapat hafal. Dan ketiga hafal zikir setelah sholat. Itu gampang banget. Lah kodok kita ulang-ulang zikir setelah sholat itu ada 6. Nah kona-kona tu dah banyak 6. Kita ulang balik sekali. Allahumma istighfar 3 kali. Allahumma antas salam sekali. Kemudian
La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Berarti gua tuh tahlil ya, tahlil tapi tambahan dengan Allahumma la mani'a. Dan kompet la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah lahul ni'ma wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Kompet. Itu detong tadi om, detong cia itu tadi adalah kompet. Dan kelima bisa sholat. Baca istiabat namanya at-tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. 33 kali baca itu. Dijumlahkan masing-masing 99, tutik dengan dalil sekali la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan terakhir dan keenam ayat kursi. Itu sih. Ba'a al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Hadisnya diperselisihkan. Ingin baca silakan. Tak baca dah. Tapi orang gua dan tinggal. Dan orang gua dan tinggal setelah sholat. Setelah sholat wajib. Setiap selesai sholat wajib. Sholat sunnah tak dibaca. Sholat wajib saja. Onam. Berarti lah dua lah tinggal dua lagi awak. Tugas awak. Hafalan lagi tadi. Zikir pagi sore. Pagi baca zikir. Mau nyobi Allah tak nyobi orang loh. Itu kan pagi barulah sebi orang Pak. Sore sebi orang kok. Sebi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surah Al-Ahzab. Kemudian yang paling boleh tugas apa ibu? Dan lari TP puluh. Yang paling boleh tadi apa? Menghafal juz 30. Menghafal juz 30. Ya. Agak sedikit lain, tapi kalau di bawah 40 semuanya, tadi kan ada yang 40, di bawah 40 semuanya tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Hafal usul salasah tentang akidah, usul salasah kok 3 pertanyaan yang akan ditanya di alam kubur. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk. Itu bukan jawaban saja, ada panjang penjelasannya, hafal itu. Bagi dan di bawah 40. Kemudian yang kelima, hafal hadis arba'in yang jumlahnya 42 hadis. Bagi dan di bawah 40 semuanya. Berarti 5 kok. Harus jadikan target hidup awal. Target hidup. Tidak usah kita muluk-muluk menghafal hadis Bukhari Muslim. 5 ekor saja lah hebat awak. Kalau bisa 5 ekor, baru pikir yang lain. Kalau lu dari 5 ekor dan dewa 40, jangan pikir untuk menghafalnya. 5 ekor fondasi gue. Fondasi gue. Ajaran anak kita, anak-anak apa ibu, jangan tamat SD gak jauh hafal 30. Berarti sama jawab. Sama jawab. Belajar gitu dari para ustaz. Awalnya contoh saja di antaranya Ustaz Elvi Syam, Masya Allah. Anaknya sadoya dari nomor 1 sampai paling musuh menghafal Quran 1. Anak beliau, anak ustaz. Bahkan kecil beliau, anak beliau harus lebih hebat pada beliau. Jangan sama dengan beliau ya. Padahal beliau hebat kan? Beliau saja orang hebat mengatakan awak dulu beraja moliko ya. Jangan sama lo gawa atau awak aja. Harus jauh lebih berdoa. Lama itu beliau. Berarti ada awak kau dan jauh di bawah beliau. Maka dari itu apa ibu? Kalau seorang ustaz saja, ustaz terkenal, bahkan ustaz senior, ustaz besar, ingin anaknya lebih hebat pada beliau, apalagi itu
yang mana kita tidak punya apa-apa dalam mendidik anak-anak kita. Makanya kita harus berprinsip anak awak harus jauh lebih hebat bagi kita dan sama juga awak. Rugi awak. Karena mereka lah aset kita dan sebenarnya bukan yang kita tanam di ekonomi kawan-kawan kita, bukan. Aset kita sebenarnya adalah anak-anak awak. Ditolongnya awak nanti di akhirat. Ditolongnya nanti di akhirat. Tiba-tiba awak terkocui. Dari mana pahala sebagai kau? Ada yang mengatakan istighfari waladika lak, disebabkan istighfar anakmu kepadamu. Kau saja orang agak lambat. Masa ada silakan. Ada dalam Quran afdalul zikri falamanahu la ilaha illallah itu maksudnya Ustaz, ataukah itu yang jadi dalil untuk orang rakib itu Ustaz? Ya. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Fa'lam anna afdalul zikri la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Hadisnya sahih, maknanya sahih. Yang salah cara sebagian orang mengamalkannya. Hadisnya sahih. Jadi apakah hadis itu kan tidak nyuruh cara goyang-goyang kepala kan? Tak kan? Apakah hadis itu goyang-goyangkanlah kepala kalian ketika kalian baca tahlil? Kan tak ada. Kalau kita baca tahlil sesuatu harus, kan tadi yang kita sampai tahlil tuh. Berapa kali tadi tahlil, ompek tadi tahlil. Ompek tadi tahlil ke sohwi. Dan ada orang zikir, nanonang go ompek kali tahlil. Nan ketiga, nan ompek 2 kali, berarti lah 3. Kemudian nan kalimo zikir puluh. Yaitu sebelum kita baca penutup, setelah kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar, ditutup dengan tahlil. Jadi kita pun sepakat bahwa setelah salam kita harus baca tahlil, tapi caranya bukan goyang-goyang kepala, bukan dengan teriak-teriak oleh itu. Kalau goyang boleh, bahkan dari nonam nomor 1, 2, 3, 4, 5 disunahkan jahar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan jahar. Jadi kalau kita katakan jahar ke bid'ah, justru yang mengatakan itu bid'ah. Justru jahar ke sunnah. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 disunahkan kita jahar. Yang tak boleh jahar di ayat kursi. Ada? Sampai dah? Masih ada apa lain? Makna dari afdalul zikri itu kan tak bahas pemahamannya itu. Iya, sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kami minta waktu agak 3 menit kalau gitu. Suatu waktu Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an ad'u biha wa adhkuruka biha. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan berdoa dengan namamu, kemudian menyebut-nyebut memujimu. Kemudian apa kata Musa? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna dzalik. Semua umatku mengucapkan ini, semua hambaku mengucapkan la ilaha illallah. Aku ingin zikir itu khusus aku saja yang baca, enggak ada yang lain. Awak saya nak baca ya Allah, aku saya yang lain tak ada baca. Kata Allah, ya Musa, law anna as-samawati wa as-sab' wa ma fihinna illa ghairi wal ardina as-sab' wa man fihinna fi kiffah, seandainya langit yang 7, bumi yang 7 ada di sebuah neraca timbangan, wa la ilaha illallah fi kiffah, dan la ilaha illallah ada di neraca timbangan lain, la ma'alat bihinna la ilaha illallah, pasti akan lebih berat
timbangan yang di dalamnya ada la ilaha illallah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu bukan sesuatu yang sepele. Karena yang afdal itulah penutup kehidupan awak. Ya dah? Penutup kehidupan awak. Apakah lakinu mautakum subhanallah itu bunyinya? Bukan. Lakinu mautakum alhamdulillah. Dan itulah siap hidup. Ucapkan alhamdulillah. Itu alhamdulillah kan dah. Lakinu mautakum Yasin. Itu hadisnya didoaifkan oleh sebagian ulama. Atau lakinu mautakum istighfar, tidak juga. Tapi apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kemudian hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih. Juga hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang akhir kehidupannya, akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi ba'ade perolibona gitu. Dan ba'ade afdal la ilaha illallah, dan ba'ade perolibona kita baca itu supaya mudah kita baca melaki mati itu ya. Supaya mudah. Karena kalau orang mati payah yang mengucapkan itu. Cobalah kalau kita sakit parah, mengencet pun payah kalau mati awak kan. Dia buat ngencet, minta tolong. Awak pertama waktu di Madinah 2 hari awak. Di Madinah 2 hari, di Mekah 2 hari, pada pohon yang bonak. Kelelahan mungkin. Ngecek sama istri pakai isyarat saya begitu. Tak bisa boleh ngecek. Tak bisa. Kalau kita sakit pohon yang bonak balu, badan domam, pernah tak bapak mau hidup? Malah ngecek kan? Mengecek sih malah. Malah awak. Ingin pakai tangan saya pada ikut. Kalau awak sakratul maut, lebih parah pada itu. Parah pada itu. Supaya mudah lisan awak mengecek la ilaha illallah, dari kini dilatih. Bukan hanya latihan lisan saja. Kita imani dengan hati, kita aplikasikan, kita tengokan melalui perbuatan kita. Jadi jangan sepelekan la ilaha illallah. Dunia ku ada karena itu. Dunia ku ada supaya kita membuktikan la ilaha illallah. Nabi diutus untuk memurnikan la ilaha illallah. Quran diturunkan untuk memurnikan la ilaha illallah. Kita kau bercakap sampai kini orang musyrik, orang kafir gara-gara cik saja. Gara-gara apa? La ilaha illallah. Kita berbeda. Kita baca itu, mereka tak mau baca la ilaha illallah. Kalau kita ingin sebutkan keistimewaan la ilaha illallah, butuh pengajian minimal 2 jam lagi. Gimana? Karena itu bab pertama dalam kitab tauhid. Kalau kita buka kitab tauhid, insyaallah selesai kita Bulughul Maram, kita akan bahas kitab tauhid dan jumlahnya ada 66 bab atau 67 bab beserta mukadimah. Bab pertama judulnya keistimewaan. Bab kedua ya, bab pertama judulnya kitab tauhid, bab kedua adalah keistimewaan la ilaha illallah. Maka butuh ceramah panjang 2 jam lagi. Itulah perlunya kita mengerti la ilaha illallah. Ada? Kau saja. Terima kasih kepada jamaah saudara. Iko lamo membayar potong dan tidak masuk ketika komen yang lalu ya. Jadi kalau agak lambat mohon dimaafkan. Kau saja. Mudah-mudahan dan meninggal yang terjamaah kita Allah lapangkan kuburannya, dan meninggal yang teroris jadi jamaah kita dilapangkan kuburannya, diampuni dosa-dosanya, dan sadari orang tua kita yang meninggal diampuni dosa-dosa mereka, dan kita yang masih hidup dijaga oleh Allah dari su'ul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.